Hari ini saya berbicara mengenai Kristen-Kristenan. Kalau ada Kristen-Kristenan, berarti itu ada Kristen sungguhan. Kita akan cek hari ini, Kristen kita itu Kristen tenanan apa Kristen-Kristenan, mung dolanan. Nah ya, Kristen kita itu Kristen yang benar-benar Tuhan kendaki sesuai dengan firman Tuhan, atau Kristen-Kristenan. Kristen-Kristenan itu hidup tidak menyatakan kerajaan Allah. Kristen-Kristenan itu hidupnya tidak mengejawantahkan kratoning swarga ing bumi, tidak menyatakan kerajaan surga di muka bumi ini. Kristen nek minggu aktif ke gereja, ngomongnya rohani, hadiah puji Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, tetapi apakah hanya pernyataannya saja, apakah hanya kata-katanya saja dia mengucap hal-hal yang berbau kekristenan ini? Apakah sepanjang hidupnya itu menyatakan kerajaan Allah? Kalau cuman kata-kata kita saja, pakaian kita saja, lahiriah kita saja menunjukkan kekristenan, tapi kita tidak mengejawantahkan kratoning swarga ing alam donya, kita hanya Kristen-Kristenan saja. Wah, aku tenanan lho Pak ning gereja lho Pak. Iya, ning etok-etok aku iki wong Kristen tok. Meskipun kebaktian kita tenanan, meskipun kita dalam kehidupan simbolis Kristen itu tenanan begitu ya, tapi kita mengejawantahkan kratoning swarga enggak? Kita menyatakan mengejawantahkan kerajaan surga di muka bumi ini enggak? Kalau kita tidak mengejawantahkan kraton ning swarga ing bumi ini berarti kita hanya Kristen-Kristenan saja. Etok-etok Kristen aja. Kalau ada Kristen-Kristenan, berarti ada gereja-gerejanan. Kalau ada gereja-gerejanan, berarti ada pendetanan. Ayo, berarti semuanya ini hanya pura-pura etok-etok saja. Esensi dari kekristenan, esensi dari sebuah gereja, esensi dari seorang hamba Tuhan itu belum masuk di sini. Karena hidupnya tidak menyatakan kerajaan Allah. Ayo, jelas ya. Jadi kerajaan Allah itu dinyatakan melalui siapa? Yesus Kristus. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu kata Yohanes. Dia sedang memberitakan tentang pribadi yang bernama Yesus, dan Yohanes berseru-seru di padang. Ya, dia berseru-seru, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yang dimaksudkan kerajaan surga sudah dekat itu adalah Yesus. Aku membuka tali kasutnya saja tidak layak. Aku membaptis kalian dengan air, tanda pertobatan, tapi dia yang datang akan membaptis engkau dengan api dan Roh Kudus. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi keberadaan Kristus adalah ejawantah kerajaan surga di muka bumi ini. Amin. Kalau kita hidup serupa Kristus, berarti kita sudah mengejawantahkan kerajaan surga di muka bumi ini. Nah, kekristenan kita sudahkah seperti Kristus? Kekristenan kita sudahkah mengejawantahkan kepribadian, karakter, pikiran, perkataan, tindakan Kristus? Ini penting. Kalau kehidupan kita belum mengejawantahkan pikiran, perkataan, perbuatan Kristus di muka bumi ini, berarti kita cuman Kristenan. Kristen kita nggak sungguhan, etok-etok Kristen. Nah, hari ini kita check up rohani kita, check up kekristenan kita. Kekristenan kita itu kekristenan yang etok-etok atau tenanan. Kita sungguh-sungguh Kristen apa cuman kita Kristen-Kristenan?
Nah, kita baca ya. Matius 16 ayat 19. 1, 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini kalau disimpulkan bicara tentang otoritas, kuasa, pemerintahan surga yang sudah dilimpahkan kepada gerejanya, kepada Bapak Ibu dan saya. Amin. Nah, seharusnya keberadaanku dan keberadaanmu, kita semua adalah mengejawantakan pemerintahan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Untuk apa, Pak? Untuk mempengaruhi dunia ini supaya serupa, segambar dengan kerajaan Allah. Peraturannya, tatanannya, undang-undangannya, hukumnya itu hukum surga. Yang memberitakan siapa? Yang memberitakan eklesia, gereja kita. Jadi keberadaanmu dan keberadaanku adalah merubah dunia ini dimanapun Bapak Ibu berada untuk sesuai dengan peraturan surga. Amin. Itu eklesia. Nah, kekristenan yang sungguh adalah kekristenan yang menjadi wakil kerajaan surga di bumi atau di semen di mana Bapak Ibu berada. Sehingga melalui Bapak Ibu dan saya, semen ini memiliki peraturan kerajaan surga. Melalui Bapak Ibu dan saudara, semen ini memiliki hukum-hukum surga. Amin. Paham ya? Melalui hidup Bapak Ibu sekalian, semen ini mengenal, oh, ada kerajaan surga yang tak tergoncangkan. Nah, ini loh Bapak Ibu, kekristenan yang sesungguhnya itu seperti ini. Ora etok-etok Kristen. Kalau hanya rajin ke gereja, kira-kira Kristen-Kristenan apa Kristen sungguhan? Setelah ngerti firman Tuhan ini, kita hanya Kristen-Kristenan. Oh, berarti nek ngono ora perlu seneng, ora perlu sungguh-sungguh ke gereja ya, Pak. Oh, salah juga. Oh, nek kalau gitu nggak perlu sungguh-sungguh membaca firman ya, Pak. Keliru juga pemahaman kita. Kalau kita sudah mengejawantahkan, kalau kita menjadi wakil surga, artinya kita sudah benar-benar ada, kita sudah menjadi bagian dari surga itu. Jadi jelas gaya hidup kita, mentalitas kita, mentalitas surga. Amin. Pemikiran kita, perkataan kita, gaya hidup kita, pemikiran surga, perkataan surga. Kehidupan yang kita miliki kehidupan surga. Amin. Ya harusnya seperti itu. Ini Kristen yang sungguh-sungguh. Kunci surga itu di tangan kita, gerejanya, eklesia. Betul? Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mentalitas kita, kalau kita mengatakan saya Kristen yang sungguh-sungguh, dilihat dari mentalitas kita. Kalau kita ngomong saya orang Kristen yang sungguh-sungguh, dilihat pikiran kita. Kalau kita ngomong aku Kristen yang sungguh-sungguh, bukan Kristen-Kristenan, dilihat dari gaya hidup kita. Gaya hidup kita bagaimana?